Amerika Serikat, saudara, meningkatkan kehadiran militernya di Timur Tengah seiring konflik yang terus berlangsung dengan Iran. Media di Amerika, Wall Street Journal, melaporkan kapal induk ketiga mereka, USS George H.W. Bush, dikerahkan ke Timur Tengah menyusul kapal induk AS lainnya, yaitu USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford. Sebelumnya USS Massachusetts juga bergabung dengan armada Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal selam serang cepat ini dapat menyelam hingga kedalaman lebih dari 800 kaki atau 240 meter dan memiliki teknologi paling canggih. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal akan adanya serangan baru dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Ia juga mengklaim kekuatan militer dan moral tentara Iran telah jauh menurun. On the battlefield, because of the latitude the president has given us, American firepower is only increasing. Iran's decreasing. We have more and more options, and they have less. The upcoming days will be decisive. Iran knows that, and there's almost nothing they can militarily do about it. Yes, they will still shoot some missiles, but we will shoot them down. Sementara itu Teheran tak gentar dengan tambahan pasukan Amerika ke Timur Tengah. Mereka yakin serangan apapun yang dilancarkan Amerika Serikat dan sekutunya, Israel, Iran akan tetap menjadi pemenang dalam pertempuran ini. فکر می‌کرد فقط ظرف 4 روز میتونه کار ایران رو تمام کنه، ولی الان در شرایطی گیر افتاده که نمیدونه چطور باید از این بحران خودش رو خارج بکنه. علیرغم همه بمباران‌هایی که انجام داده، همچنان پیروز این میدان ما هستیم. Apakah perang darat akan terwujud di Iran setelah Amerika Serikat meningkatkan kekuatan militernya di Timur Tengah? Kita akan bahas hal ini bersama Stanislaus Rianta, pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia. Selamat sore, Pak Stanis. Selamat sore, Mas. Pak Stanis, pasukan dikirim ke Timur Tengah untuk menekan negosiasi atau invasi betulan kalau Anda amati? Ya, kalau pasukan Amerika di Timur Tengah kan memang ada banyak ya. Di pangkalan-pangkalan negara sekutunya Amerika itu total di Timur Tengah ada sekitar 40 sampai 50 ribu. Tapi di dalam beberapa minggu ini memang ada peningkatan jumlah hingga 50 ribu, sebelumnya 40 ribu. Nah, ini kan Amerika mengklaim bahwa dia akan menurunkan pasukan Limut 82. Pasukan Limut 82 ini adalah pasukan khusus Amerika yang memang mempunyai spesialisasi untuk melakukan serangan kepada pada musuh, daerah musuh, yang diklaim dalam 18 jam bisa digerakkan dari markasnya di Carolina ke negara manapun atau tempat manapun di seluruh dunia. Kita harus akui bahwa Amerika unggul di dalam teknologi, di dalam alutsista, di dalam militer, di dalam global air power. Amerika nomor 1 di dunia, sementara Iran nomor 16, Israel nomor 15. Tentu ketika sudah ada pengerahan pasukan, kemudian sudah ada pengerahan kapal induk, ini tentu bukan sekedar hal yang main-main, saya kira. Ini akan menjadi sangat berbahaya bagi dunia, saya kira. Oke, ya Pak Stanis, tapi begini, kemarin saya juga berbincang dengan beberapa analis militer dan juga intelijen, bahwa sekarang Amerika Serikat mengatakan akan terus mengirim pasukan, begitu ya. Dan Iran juga taktiknya tidak kalah gencar, terus meluncurkan misil-misil mereka. Tapi yang menarik adalah Iran memecah kekuatan musuhnya, aliansi Amerika Serikat dan Israel. Ada beberapa titik misil Iran yang diluncurkan di tempat-tempat yang berbeda. Nah, apakah efektif cara ini untuk membuat Amerika juga terkecoh? Setidaknya meskipun mereka punya teknologi militer yang canggih, tapi ada metode-metode intelijen yang dimainkan oleh Iran dengan metode seperti ini. Ya, tentu perang bukan hanya soal senjata, bukan soal alutsista, tetapi ada metode lain, dan tentu keunggulan Iran ada sebenarnya bukan karena menang medan, karena dia ada menguasai medan dan lokasinya di Iran, tetapi Iran juga mempunyai strategi-strategi lain. Dia juga terlebih dahulu melemahkan pangkalan-pangkalan Amerika di sekitar Timur Tengah. Kemudian Iran juga tidak bisa ditekan melalui pendekatan-pendekatan lain, termasuk ditekan oleh negara-negara di Timur Tengah yang mungkin menjadi mitranya Amerika. Dan ini nampak sekali bahwa Iran cukup tangguh, cukup berani untuk menantang Amerika, dan
Iran juga sudah mengklaim bahwa dia juga sudah menyiapkan 1 juta milisi. 1 juta milisi. Dan ini sebenarnya cukup berbahaya ketika nanti Amerika benar-benar menerjunkan pasukan linutnya. Linut yang terjun itu tentu tidak membawa senjata berat. Karena itu penerjunan perorangan, dia hanya membawa senjata yang maksimal hanya kaliber berapa? Mungkin 12 mili, ya itu senjata besar, paling besar. Tapi Iran yang nanti menguasai wilayah, dia bisa menciptakan killing ground bagi pasukan Amerika. Jadi sebenarnya ini tidak mudah, meskipun Amerika mempunyai teknologi, tetapi Iran juga mempunyai milisi yang cukup banyak dan dia menguasai medan. Dan Iran itu sudah siap. Iran itu sudah 40 tahun itu mempunyai banyak musuh dan mempersiapkan diri untuk perang ini, saya kira. Jadi bukan hal mudah Amerika untuk mengalahkan Iran. Oke, ada 2 hal yang juga jadi jadi analisis beberapa analis begitu ya. Ground invasion Amerika Serikat dan juga maximum pressure. Mana yang lebih mungkin dilakukan oleh Amerika Serikat? Ground invasion jika melihat kondisi saat ini ya, Pak Stanis. Ground invasion atau maximum pressure? Saya kira dua-duanya akan dilakukan, akan bersamaan terjadi ya. Jadi tidak mungkin di dalam suatu perang satu strategi digunakan strategi yang digunakan hanya satu strategi. Tapi yang jadi masalah sebenarnya adalah Iran itu juga menunggu apapun strategi yang dilakukan Amerika. Iran menunggu ini dan mereka sudah menyiapkan milisinya. Amerika datang hanya dengan pasukan militernya, tetapi Iran itu juga menyiapkan masanya, menyiapkan milisi masyarakatnya yang siap untuk menunggu. Ground invasion memang Amerika jago. Pasukan Linut 82 ini sudah pengalaman sejak Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, bahkan punya pengalaman di perang dengan Irak. Tetapi saya kira Iran itu bukan negara yang seperti yang pernah dikuasai oleh Amerika sebelumnya. Jadi ini harus lebih berhitung-hitung lagi. Ya. Oke, tadi kita simak bersama juga dalam berita pengantar sebelumnya bahwa Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal akan ada serangan baru katanya dalam 1-2 hari ke depan. Dan ia juga mengklaim kekuatan militer dan moral tentara Iran sudah jauh menurun dibandingkan sebelumnya. Apakah ini faktanya yang terjadi menurut Anda? Ya, siapapun Menteri Pertahanan pasti akan menyampaikan itu. Jadi ini bagian dari perang juga yang namanya adalah pushprop. Perang urat sara dan propaganda. Jadi perang tidak hanya di darat tapi juga perang propaganda, perang urat saraf ini harus dilakukan juga. Iran akan mengklaim yang sebaliknya dari yang diklaim oleh Menteri Pertahanan. Jadi ini sudah menjadi bagian dari strategi supaya untuk melemahkan moral, melemahkan mental dari lawan. Iran juga melakukan hal yang sama, saya kira. Oke, Iran melakukan hal yang sama. Dan saya tertarik dengan VEVAK, badan intelijennya mereka yang salah satu di dunia, salah satu yang cukup misterius begitu loh. Bagaimana cara kerja VEVAK sejauh ini untuk mengefektifkan serangan-serangan mereka ke sisi musuh begitu? Ya, intelijen itu bertugas untuk mencari informasi yang detail terkait lawan atau musuh secara detail. Dan memang salah satu intelijen yang sulit kita baca adalah Iran. Kita bahkan tidak tahu di mana markasnya, berapa jumlahnya, apa strateginya, kita sama sekali nggak tahu. Ya. Jadi ini sangat sulit sekali. Nah, ini justru yang membuat Amerika sebenarnya juga menjadi sulit untuk melakukan aksi ke Iran karena Iran tidak bisa dibaca dengan mudah. Tidak bisa dibaca dengan mudah. Misalnya bisa terbaca di mana markasnya, mungkin bisa diserang terlebih dahulu ya. Dan saya kira intelijen Iran bekerja dengan serius, terbukti dari beberapa kali serangan Iran kepada negara-negara sekutu Amerika di kawasan Teluk dengan aksi-aksinya itu cukup akurat mencari titik-titik serangan itu. Saya kira intelijen Iran bergerak cukup berat. Walaupun ada kendala sekarang adalah perang ini ada di wilayah Iran. Coba kalau misalnya perangnya di wilayah lain mungkin mereka bisa lebih survive. Misalnya perangnya di Amerika pun Amerika pasti juga akan keteteran. Tapi ada satu hal yang membuat Iran nampak agak terlebih dahulu adalah perangnya adalah di Iran. Tetapi ketika nanti Iran bisa menghadapi ini, bisa mengerahkan milisi, tentu Amerika tidak mudah untuk menjalankan perang ini. Oke, bicara soal perang darat, tadi juga sudah sedikit Anda singgung bahwa Amerika Serikat sebenarnya punya keunggulan teknologi dan pasukan khusus begitu. Tapi Iran juga punya keunggulan geografis yang juga Anda katakan barusan. Dan dukungan jangan lupa dari Rusia dan Tiongkok. Sejauh ini memang tidak ada yang langsung begitu ya dukungannya dari Rusia dan Tiongkok. Tapi dukungan intelijen, dukungan moral juga sudah tampak dari Rusia dan Tiongkok. Menurut Anda siapa yang lebih diuntungkan jika perang ini benar-benar terjadi di darat nantinya?
Ya, perang tidak pernah ada menguntungkan suatu pihak. Perang itu bencana ya, perang Ya, itu bencana, bencana kemanusiaan. Ini yang tidak ada menguntungkan. Ini saya kira hanya menguntung, kalau misalnya untung hanya bukan menguntungkan, tapi memuaskan ego saja, memuaskan Ya. egonya Trump, ya, memuaskan egonya penguasa. Saya kira tidak ada yang diuntungkan dari perang ini. Jadi apapun yang terjadi harus dihentikan. Tetapi kalau ada pihak-pihak yang mengambil manfaat dari ini pasti ada. Contoh misalnya produsen-produsen alutsista ini akan diuntungkan. Akan ada pembelian senjata dalam jumlah banyak, kemudian akan ada perlombaan-perlombaan senjata. Ini juga akan terjadi di dalam perang. Jadi kalau misalnya siapa yang mengambil keuntungan dari bencana ini, saya kira produsen alutsista salah satunya. Terakhir yang menarik Pak Stanis, ketika Amerika Serikat terus mengencarkan pernyataan bahwa akan ada ground invasion, bisa saja sudden ground invasion begitu ya, yang Iran tidak siap lah. Tapi di sisi lain, aliansi mereka, Israel, ini sampai detik ini tidak muncul di permukaan ketika Amerika juga mengatakan akan ada ground invasion. Mereka lebih sibuk meladeni Houthi dan juga Hezbollah. Sejauh ini apakah peran Israel untuk ground invasion bisa ikut terjadi bersama Amerika Serikat atau bagaimana? Ini anomalinya. Jadi ketika Amerika mengatakan sudah banyak yang mendukung, tetapi ground invasion hanya hanya Amerika saja nampak sendirian. Ini menjadi anomali dan ini menjadi pertanyaan kita sebenarnya, apakah ternyata Amerika itu di bawah kendali Israel, menjadi proksinya Israel atau hal yang lain? Ini masih menjadi pertanyaan. Tapi Amerika sejauh ini nampak serius dengan mengerahkan pasukan, mengerahkan kapal induk, kemudian melakukan serangan, nampak serius. Dan Iran juga nampak serius. Dan seriusnya dua negara ini akan berujung kepada bencana jika terjadi benar-benar perang di invasi darat di Iran. Oke, baik, analisis yang sangat menarik dari Pak Stanislaus Rianta, pakar intelijen dan keamanan Universitas Indonesia. Terima kasih perspektifnya telah disampaikan di Sapa Indonesia Malam, Pak Stanis. Sampai jumpa lagi, selamat sore.